Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah kita yaitu Force and Motion 1. Nah, pada Force and Motion 1 ini kita akan membahas hukum Newton 1, kemudian hukum Newton 2 dan juga hukum Newton 3. Tapi nanti pada pembahasan dan juga pada materinya kita tunda dulu pembahasan mengenai gesekan. Nah, jadi semua persoalan nanti tidak ada gesekan. Jadi kita anggap licin kah nanti ya. Oke, jadi materi ini Anda sudah bisa dapatkan di Google Classroom. Nah, mungkin kita langsung saja pembahasan bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kesetimbangan. Nah, kalau berbicara tentang keseimbangan berarti Anda harus ingat bahwa di situ berlaku hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada gaya yang bekerja. Kalaupun ada gaya yang bekerja, misalnya gaya dari kiri ada, kemudian dari kanan juga ada, namun sigma itu adalah penjumlahannya. Berarti penjumlahan secara vektornya adalah 0. Nah, berarti tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, itu dinamakan dengan yang dijelaskan oleh hukum Newton 1. Nah, coba untuk kasus ini seperti biasa yang saya bilang kepada Anda semua, kita harus menggambar gaya-gaya yang bekerja pada sebuah sistem ini. Misalnya ini ada tali 1, ini tali 2, kemudian ini ada tali 3. Nah, talinya kita anggap tanpa massa, ini ada beban massanya. Nah, ini sudutnya 30, ini sudutnya 60. Nah, pertanyaannya, hitunglah misalnya berapa tegangan pada tali 1, tali 2, dan tali 3 ini misalnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan persoalan ini harus kita gambar dulu gaya-gayanya. Nah, ini saya gambarkan. Nah, ini adalah gaya pada tali 1 misalnya. Oke, atau kita beri warna yang lain biar biar beda, biar nampak bedanya. Oke. Nah, ini kita namakan dengan T1 misalnya, tegangan tali 1. T1. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan T2. Tegangan pada tali 2 misalnya ini. Oke, misalnya ini. T2. Kemudian T3. Bandel ini. Nah, oke. Ini adalah misalnya T3. T3. Nah, untuk simpelnya, untuk sebenarnya di sini juga ada gaya. Anda masih ingat dulu saya pernah jelaskan
hukum Newton 3. Jadi ketika kita beri gaya pada tali ini, kita tarik misalnya, nah ini berusaha dia menarik juga, dia akan menahan juga. Ini sebenarnya kita praktekkan langsung itu biar enak jelaskannya. Nah jadi juga ada gaya ini, kita juga ada gaya yang sama yang menahannya. Nah jadi seolah-olah seperti ini nih. Oke. Nah, di sini juga T1. Nah, di ketiga ini juga ada. Ya. Wait, apa nih? Ini dia. Ini harus diusahakan sama panjang ya. Duh, repotnya lagi. Oke, insya Allah sama panjang. Mudah-mudahan. Nah, ini T3. Jadi ini juga T3, ini juga T3. Karena ini adalah dijelaskan oleh hukum Newton 3 yaitu aksi reaksi. Ini juga ada T1 di sini. Ini habiskan waktu nanti makanya saya tak gambar. Ini seolah-olah seperti ini. Ini ada T2, ini juga ada T2. Oke, kemudian ada lagi gaya yang bekerja yang lain. Masih ada, yaitu gaya berat. Gaya berat itu dari sini. Nah, kira-kira seperti apa nih? Oke, ini adalah gaya berat. Gaya berat mg. Nah, sekarang apakah sudah sempurna gaya-gayanya? Yang saya gambar belum sempurna ya jawabannya. Karena apa? Karena saya belum uraikan lagi. Ini kan harus diuraikan ke sumbu X, sumbu Y, yang nantinya kan harus kita jelaskan sigma Fx-nya dan sigma Fy-nya. Jadi makanya kita harus gambarkan juga. Nah, ini anggap saja ini sumbu X, sumbu Y. Nah, T1, apakah T3 perlu diuraikan? Tidak perlu, karena dia sudah berimpit langsung dengan sumbu Y. Mg tidak perlu. Nah, yang perlu itu T1. Jadi T1 kita uraikan terhadap sumbu X. Ini harus sama panjang ya. Jadi ini nggak boleh sampai sini, nggak boleh nih. Nah, harus sampai sama panjang dengan proyeksi ini. Nah, ini dia. Ini harus 90 derajat nanti sudutnya. Kemudian ada T1Y. Kemudian ada T2X. Kemudian ada satu lagi T2Y. Nah, ini dia. T3 nggak perlu. Coba saya kasih nama. Ini T1X. Ini T2X. Ini yang pendek ini T2Y. Ini yang panjang
T1Y. Nah, ini kita mau bikin T1X itu apa, T2X itu apa. Nah, jadi T1X itu itu sama dengan apa? Kalau di sini 30, berarti di sini 30 nih. Karena sudut yang perseberangan itu adalah sama. Berarti ini adalah komponen cos. Berarti T1 cos 30. Nah, kalau T1Y apa? Yang ini dia. Kalau ini tadi kok kan ini 30-nya di sini, berarti sini 30. Berarti ini adalah sama dengan yang di sini. Berarti sin T1 sin 30. Oke. Kemudian hang pula nih handphone. Kemudian T2X nya yang ini 60 berarti T2 cos 60. T2Y nya T1 sin 60. Nah, coba ini udah sempurna nih, penguraian gaya-gayanya udah selesai. Nah, sekarang permasalahannya kadang bukan di sini dikasih sudut, kadang sudut tuh yang ini kadang dikasih nih, dari sini ke sana. Nah, kalau dari sini ke sini yang dikasih, berarti kita harus bisa perkirakan ini berarti sudutnya berapa. Karena misalnya nih, ini dikasih 150 misalnya, dari yang merah ke sini 150. Nah, berarti ini 30 ini. Nah, jadi harus berpikir seperti itu, karena sudut bisa jadi yang mana-mana yang dikasih. Bisa jadi sudut yang ini yang dikasih. Kalau ini yang dikasih, kalau memang inginnya yang X-nya juga cos, berarti Anda harus cari sudut ini. Nah, jadi jangan terpaku. Kalau X itu harus cos, sin itu harus Y, bukan seperti itu. Jadi tergantung posisi di mana sudutnya. Nah, ini gaya-gaya yang sudah dihasilkan dari gambar tadi dalam keadaan setimbang dia. Nah, coba kita lihat nih. Ini ada 2 titik ini nih. Ini titik 1 yaitu gaya yang bertumbuh-tumbuh di sini. Ini ada titik 2. Gaya ini T3 dengan gaya MG bertumbuh. Jadi artinya ada 2 titik yang harus kita selesaikan dengan hukum Newton 1. Nah, coba kita lanjutkan ya. Nah, sekarang sigma, sini pula munculnya nih. Sigma mana dia nih? Sigma, sigma nih. Sigma fx sama dengan 0. Ini untuk posisi 1 dulu ya, untuk di sini dulu. Nah, kalau sigma fx sama dengan 0 untuk di situ, coba kita lihat. Gimana nih caranya? Kita lanjut di sini aja. Insert. Nah, itu apa saja nih? Berarti sumbu X yang ada di sini. Berarti kalau sigma fx sama dengan 0 itu yang kanan harus sama dengan yang kiri, ataupun yang kanan kurang yang kiri sama dengan 0. Nah, jadi T2X kurang T1X sama dengan 0 boleh, atau T2X sama dengan T1X sama saja ya. Nah, jadi ini adalah
T2X itu T1, ini T1 pula nih. T2X itu berarti T2 cos 60, nah kurang sebelah kiri T1 cos 630 sama dengan 0. Nah, oke. Sekarang, ini beranjak pula dia. Sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0. Coba kita lihat. Aduh, tunggu sebentar ya. Sigma FY sama dengan 0 berarti apa? T1Y tambah T2Y sama dengan T3, atau T1Y tambah T2Y kurang T3 sama dengan 0. Sama saja ya. Berarti T1 sin T1 sin 30 ini tambah T2 sin 60 sama dengan 0. Sama dengan T3. Sama dengan T3. Nah, kita sudah ada persamaan untuk titik ini. Nah, sekarang untuk titik ini lagi. Ini kita namakan misalnya persamaan 1. Ini kita namakan persamaan 2. Nah, untuk selanjutnya adalah ini, titik yang ini. Yang kedua adalah, nah di sini coba lihat nih. Di sini apakah ada sumbu Y, sumbu X di sini? Nggak ada. Yang ada hanya sumbu Y saja. Sumbu X tidak ada nih. Jadi hanya sigma Fx, sigma Fy sama dengan 0 saja yang ada. Oke. Jadi yang ada hanya sigma Fy sama dengan 0. Nah, persamaannya apa? Persamaannya ya coba kita lihat adalah T3. Ini T3, ini juga T3 sama karena ini adalah hukum Newton 3, aksi reaksi. Jadi T3 sama dengan mg. Jadi T3 sama dengan atau kurang mg sama dengan 0. Oke, ini persamaan 3. Persamaan 3. Nah, selesai persamaan kita. Jadi makanya harus diselesaikan gambarnya dulu. Kalau tanpa menyelesaikan gambar, kita nggak bisa bikin persamaan. Nah, di sini udah kita bisa ada 3 persamaan, ada 3 variabel. Nah, jadi tinggal substitusi kah, eliminasi kah, apa aja lah namanya. Tinggal itu. Selesai barangnya. Nah, oke. Kita skip dulu.